bersama Bu Septi. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem koordinat Kartesius. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan. Yuk kita mulai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian yang pertama dapat memahami apa itu sistem koordinat Kartesius, dan yang kedua kalian dapat menentukan posisi pada sistem koordinat Kartesius. Untuk peta konsep sistem koordinat Kartesius dibagi menjadi dua, yaitu posisi titik dan posisi garis. Di dalam posisi titik, nantinya kita akan belajar tentang titik asal, sumbu X, dan sumbu Y. Untuk posisi garis, kita akan belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Yuk, langsung saja kita belajar. Yuk, sekarang kalian perhatikan peta tersebut. Nah, pada peta tersebut terdapat garis-garis melintang dan garis yang membujur. Garis-garis tersebut memiliki jarak yang teratur, ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Garis-garis itu dinamakan dengan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang menjelaskan zona iklim di bumi, sedangkan garis bujur menentukan perbedaan waktu antara suatu kota dengan kota lain di bumi. Jika kita analogikan, garis lintang dan garis bujur merupakan representasi dari sistem koordinat Kartesius. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sistem koordinat Kartesius? Sebelum kita mengetahui apa itu sistem koordinat Kartesius, mari kita lihat penggunaan sistem koordinat di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada 3 contoh, yaitu penggunaan sistem koordinat digunakan di dalam peta atau denah, kemudian digunakan di dalam radar, dan juga digunakan di dalam penerbangan. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain penggunaan sistem koordinat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Sedangkan sistem koordinat Kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan 1 atau 2 atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Bidang Kartesius atau diagram Kartesius terbagi menjadi 2 buah sumbu, yaitu sumbu X yang biasa disebut dengan absis dan sumbu Y yang biasa disebut dengan ordinat. Nah, sedangkan titik pusat O ditandai dengan bilangan 0 yang berada persis di tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Next, kita akan belajar tentang kuadran pada bidang Kartesius. Pada bidang Kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kalian bisa lihat di sana, yang pertama adalah kuadran 1. Di kuadran 1, koordinat X maupun Y semuanya bernilai positif. Nah, di kuadran yang kedua, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Di kuadran ketiga, baik koordinat X maupun koordinat Y semuanya bernilai negatif. Dan di kuadran 4, koordinat X positif, sedangkan koordinat Y-nya
negatif. Next, kita akan memahami posisi titik pada sistem koordinat. Perhatikan gambar. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar, dari gambar dapat dituliskan posisi titik. Nah, di situ ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, titik A. Nah, titik A, di situ kalian bisa lihat bahwa titik A itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik B, kalian juga bisa melihat bahwa titik B itu berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, di titik C itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir itu di titik D. Perhatikan, kalian bisa pause video ini, kemudian kalian bisa menentukan bahwa titik D itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Next, perhatikan contoh dan kita akan menentukan koordinat titik A. Di situ Bu Septi sudah membuat garis putus-putus di titik A, bahwa titik A itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Tadi kalian sudah belajar bahwa sumbu X itu disebut dengan aksis dan sumbu Y disebut dengan ordinat. Nah, aksis atau sumbu X di situ berjarak 6 dan ordinatnya adalah 4. Maka ketika kita disuruh menentukan koordinat titik A, maka kita bisa menuliskan bahwa titik A itu koordinatnya adalah X, Y, dan kita dapat menuliskan bahwa titik A itu 6,4. Sekian dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.